solusi bagaimana supaya semuanya bisa bertahan. Selamat datang buat yang terhormat Bunda Uun Nuraina Sarjana Pendidikan, anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah sudah hadir. Ibu ya yang masih berdiri, kami harapkan untuk semua duduk untuk mengisi tempat duduk. Ibu maju bu, isi bangku sini ngapain? Yang perlu disampaikan, yang insya Allah akan menjadi catatan Ibu Nuraina sebagai anggota dewan untuk diusulkan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu ada Oke, baik Bapak Ibu, kita akan dimulai acaranya ya. Monggo. Ya. Dari Ibu Ungu Kang Bapak sih, mau sabun dijelaskan dan acara boleh. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan desa. Bu, sangat prihatin. Setiap hari Bu kena rob gitu, setiap hari kena rob. Ada Ibu Dewan, insya Allah akan mengusulkan gimana caranya eretan ini terhindar dari air rob. Insya Allah Ibu Dewan akan melaksanakannya, tapi sabar, bukan semata-mata itu meminta dan terus dilaksanakan ya Bu ya. Dia juga ada aturannya sendiri. Nah itu aja sambutan dari segala hormat dan Bapak kami persilakan. Bapak mah kesuaranya sing anak ibu, biasanya sing semangat ibu. Buat saya ini adalah kegiatan yang selalu seperti yang tadi disampaikan dari Kang Gito maupun Kang Charmin. Apa sih dikumpulkan ki pengen apa? Kon beli? Iya, guru beli kok kenapa Bu? Kon kenapa sih marek-marekku? Anak sing telu, anak sing papat. Jangan ganti gitu. Ayo. Lorong rob si ciutan Bu. Itu berarti tiap hari ya Bu ya? Tiap hari. Laka cegat garing teles bayar. Kadang orang bisa lu ngaki penyakit apa? Oh nanti. Karena kalau tidak dicari penyakit persen, nah, yang kena banjir kalau 100%, 90%. Anak dia dermaga dari masyarakat eretan wetan. Kemarin itu kita awal tahun itu aspirasi itu turun ke sebelah sana, kalau nggak salah di mana? Pokoknya satu dinas-dinas yang harus kami libatkan untuk memecahkan permasalahan yang ada di satu desa ini. Jadi memang perlu ada jawab atau ngobrol nyantai aja gitu kan. Saya berharap dari masyarakat ada masukan buat kami untuk perbaikan desa eretan wetan ini khususnya dan pada umumnya untuk pemerintahan Kabupaten Indramayu yang dapat kami usulkan ke pemerintah Kabupaten Indramayu untuk didorong perbaikan masyarakatnya. Ya. Kata Ibu Undolan belum bisa jawab karena Ibu udah jawab dan doanya sudah didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Catini dari eretan RT 03 RW 05 mau mengusulkan. Apa aja? Usulan. Masa itu? Usulan apa? Itu bukan dana uang dagang itu Bu. Bantuan. Iya, bantuan tunai. Iya. Dana apa? Apa besok? Ayo. Apa? Usulnya. Sing duwe warung dipahi, sing ora warungnya udah dipahi. Biar serata kono. Si dagangan kira sediman, nggak ada yang ada dipilih. Iya. Ada sini sekali ngomong Ibu Dewan ngomong. Ayo ada sini sih. Iya, ngomong. Wes. Si Ibu Dewan beserta jajarannya. Sebelumnya saya minta maaf
bila mana ada pembicaraan saya yang kurang berkenan, perkenalkan saya nama Daud dari Bengku 2 RT 1 RW 5. Ada 3 aspirasi yang saya mau usulkan ke Ibu Dewan. Ini yang pertama, saya selaku pengurus musola Al-Fitro bahwa tempatnya di pinggiran empang, berarti lingkungan Al-Fitro masih digenangi air. Saya minta petunjuk kemana arahnya, minta bantuan Pak Guru untuk mengurus empang-empang di lokasi Al-Fitro musola. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang pernah dibicarakan bahwa masalah desa kita, bahwa desa kita akses-aksesnya masih tertinggal, belum ada yang terrealisasi. Kalau tidak percaya silahkan cek di lokasi bahwa desa kita masih tertinggal jauh kalau dengan desa-desa lain. Itu aspirasi yang kedua. Ini yang ketiga, tadi membahas masalah banjir. Apakah bisa pemerintah desa, pemerintah kabupaten memindahkan bendungan karet yang ada di desa Karetan? Karena ini solusinya berat, berat, ini benar berat. Silakan katakan insinyur mana yang bisa membendung sumber alam, saya akan potong gulung. Kalau bisa bendungan karet dipindah, itu baru ada pelebaran air bisa menggunakan mana. Kalau tidak percaya silahkan cek. Karena apa? Bendungan terlalu dekat, air dari sini masuk, dari lokasi sana masuk, akhirnya taruh tumpahnya ke desa kita. Dan ini masalah banjir. Maka kalau kita membahas masalah banjir itu berat. Berarti Ibu Dewan harus memindahkan bendungan. Kalau bendungan bisa berubah, saya jamin desa kita tidak akan tenggelam. Itu saja, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi entah itu memang faktor dari bendungan atau tidak, ini adalah tugas dari pejabat negara untuk menganalisa ulang apakah memang benar banjir itu terjadi karena adanya bendungan atau tidak. Tapi secara logika, kalau dulu belum ada bendungan, air itu bisa melebar ke wilayah Suge dan seterusnya. Maka lamun manjing umai warga kan dibantu cemok baik itu orang sampai panahnya. Tapi itu pun kami serahkan lagi ke Ibu dengan tim yang lainnya. Barangkali ada penganalisan ulang tentang bendungan itu. Mangga selanjutnya RT 03 RW 05 selaku pengurus musola Al-Taqwa. Jadi begini Ibu, berhubung musola kalau hujan tuh bocornya deras sekali, saya minta bantuan dari Ibu Un. Yang syukur langsung, syukur. Berhubung nggak ada donatur tetap, berarti kita langsung ke Ibu Un aja gitu. Ya. Syukur itu Bang Bro. Untuk mengaji anak-anak, namun setelah kami pertimbangkan hasil musyawarah masyarakat, kita lebih menggunakan musola Bu, karena musola umurannya wis propus kabeh Bu. Kami tidak bisa membayangkan tatkala kami sedang beribadah di musola Taqwa gendengnya ya nabi belum mendalik kok mah itu sampailah wis cukup kebocoran baik kan Bu. Jadi kami lebih mengutamakan sarana ibadah, karena biar bagaimanapun juga itu akan selalu digunakan ketika kita menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Sejumani, ayo ibu je Bu, sejumani. Bu, nama saya Ibu Tati. Saya minta usul buat jalan yang buat anak sekolah di Epang. Yang buat di Epang tuh Bu, dekat rumahnya Bapak Jono. Saya mohon sekali, anak-anak sekolah pakai sepatu. Tuh di dekat rumahnya Ibu Jono tuh, baik itu Bapak Jono tuh.
itu biar anaknya pakai sepatu, jangan pakai sendal terus. Tuh di bloknya Bapak Jono tuh di situ. Yang nggak apa-apa ya, penting mah jalannya dicor ya Bu ya, buat anak sekolah bukan buat orang tua-tua. Yang penting mana sekolah saya mah. Biar anak saya pakai sepatu, semua pakai sepatu, aja pakai sendal aja. Ini ada banget orang baru, tolonglah diperbaiki sekarang, minta tolong. Iya, buat anak sekolah saya mah beli. Itu aja saya mah. Ya, itu aja. Tolong minta sama orang desa diperbaiki sekarang. Biar pakai sepatu, jangan pakai sandal. Udah berapa tahun tuh nggak diperbaiki. Bukan buat apa-apa. Palura tahu, Palura juga. Iya. Ya Bu ya, udah itu aja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Catini, dana bantuan UMKM, ya, ini kemarin kita sudah karena kewenangan itu adanya untuk realisasi itu adanya di eksekutif, kita hanya mendorong dan mengawasi serta melakukan negur ketika eksekutif itu melakukan kesalahan. Dan memang ketika realisasi bantuan UMKM ini memang kurang, ada beberapa yang memang tidak tepat sasaran, seperti halnya dengan bantuan BLT yang lainnya ya, kayak BLT waktu COVID, kemudian apalagi tuh banyak bantuan ketika 2 tahun yang lalu itu banyak yang memang kita kurang, karena memang datanya ini data yang dari kita, data dari salah satu kelemahan dari kita itu adalah sistem pendataan dari masyarakat yang kemudian berproses ke kabupaten dan akan di data ulang di tingkat pusat, provinsi dan pusat, yang nanti akan menentukan dan meng-ACC itu adalah tingkat pusat, gitu kan. Nah, ini salah satu kelemahan dari bantuan-bantuan yang ada selama ini adalah tidak melalui jalur pemerintah desa yang memang lebih tahu yang mana yang cocok dan mana yang tidak, gitu. Karena ketika bantuan itu turun biasanya berikut dengan nama alamatnya, ya turun nih, ada bantuan BLT atau bantuan PKH itu sudah turun, berikut namanya si A dengan kini ini. Nah itu sehingga pemerintah desa yang kebetulan sekali saya juga pernah mengalami di pemerintah desa ya, satu periode, sehingga sedikit banyak kita memahami kendala yang dihadapi. Hampir ketika pertama kali ada bantuan itu satu malam kita merubah data yang turun dari pusat, karena data itu tidak sesuai dengan apa yang realisasi, karena data itu diambil 5 tahun yang lalu. Karena 5 tahun yang lalu itu ketika orang itu dalam kategori miskin dan tidak mampu, namun dalam perjalanan ada yang keluar negeri, ada yang pergi kerja, sehingga dalam jangka waktu 3 tahun 4 tahun bisa membangun rumah yang besar, bisa membeli mobil. Tapi data ini yang masuk ke tingkat pusat, yaitu yang ada di Jakarta tingkatnya. Nah, data ini yang belum direvisi ini yang akan dijadikan patokan oleh pemerintah pusat, sehingga turun di bawah. Enak temen jawab umay gede oli bantuan hari kita rumah kayang kanin boroli apa ya. Nah, itu hampir 1 malam kita merubah, dan hasilnya tetap tidak bisa dirubah karena datanya dari pusat. Jadi memang kita mendorong itu dari dinas sosialnya, karena yang bermasalah itu adalah dinas sosialnya, yang berwenang mengunggah data itu adalah dinas sosial. Dari desa akan memajukan nama si A, si B, si C, si D itu masuk ke dinas sosial. Nah, nanti dinas sosial yang akan memproses ke tingkat lebih lanjut. Namun ada
ada kendala lain yang dihadapi, yaitu ketika ada double data nomor KTP sing burung elektrik. Ya, kalau sekian harus diaktifkan dulu kan? Yang sekarang sudah elektrik semua kan, jadi sudah online semua sehingga tidak ada pendabelan data. Nah, ketika ada double data itu tidak bisa terinput, tidak bisa masuk. Ya, nah ini kami terus mendorong dari Dinas Sosial untuk memperbaiki data itu harus diupdate tiap tahun, tiap 6 bulan sekali, dan tiap tahun harus terupdate karena yang namanya masyarakat itu ada perkembangannya, tidak akan seperti ini terus. Ya, artinya ketika yang namanya milik rezeki kita tidak tahu 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan mau ngontrak bisa beli rumah kan kita tidak tahu. Gampang punya musola, terus Allah mengajukan ini bisa melalui Basnas Pak, bisa mengajukan pengajuan proposal ke Basnas untuk perbaikan dan lain sebagainya, itu bisa melalui Basnas. Kemudian akses, ini akses apa nih yang tertinggal? Maksudnya akses jalan atau jalan gang, berarti belum dicor atau maksudnya gimana? Permasalahannya ada apa? Terkaitnya dengan apa gitu? Karena memang kalau kita bicara pembangunan untuk saat ini 2 tahun yang kebelakang, tapi untuk tahun ini dan periode ini kemungkinan desa bisa membangun periode ini. Tapi kemungkinan waktu 2 tahun yang lalu tidak ada pembangunan Pak. Jangankan desa kabupaten gak duta yang KB dan BLT COVID kusin KB. Ya, sampai tekan desa Karanganyar buat posado untuk KB nang BLT masyarakat. Itu yang 2 tahun, tapi untuk pembangunan ini insya Allah akan ada pembangunan karena BLT COVID ini kemungkinan berkurang, namun kami tetap akan mensinergikan dengan pemerintah desa. Kemudian terkait dengan efektivitas adanya bendungan Karetsoge. Efektivitas bendungan Karetsoge ini memang kalau dipindahkan itu hal yang terlalu jauh ya Pak ya, terlalu berat. Namun mungkin bisa disiasati dengan mendatangkan beberapa ahli yang harus mengevaluasi. Artinya mengevaluasi di sini baik buruknya adanya bendungan ini efeknya seperti apa. Dan ini tidak sembarangan orang untuk melakukan investigasi seperti itu. Karena harus orang-orang yang benar-benar kompeten, dalam artian bisa dari segi akademiknya dia harus benar-benar menguasai teknologi dan menguasai baik buruknya dampak lingkungan dengan adanya bendungan karet ini. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa harus dicari masalahnya, apa sih penyakitnya ki apa pengen diwarasakan ki konon beli aja sampai ngelewai lara untuk sindiko yoyo sikil ya boleh ya. Nah betul ya. Nah ini akan kami bawa untuk dievaluasi ulang. Artinya memang tidak bisa secepatnya, tapi harus ada orang-orang intelek yang memang jadi orang ini khusus fokus ke bendungan, artinya baik buruknya, dampaknya seperti apa, dan solusinya seperti apa, termasuk penanganan yang ada di desa Eretan Wetan ini. Harus ada studi kasus yang memang membedah permasalahannya. Kalau memang adanya bendungan ini bermasalah, harus dicari solusinya bersama. Nah ini tugas kami dari DPRD Kabupaten Indramayu bersama eksekutif untuk bisa mendorong pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk mengevaluasi ulang kebijakan-kebijakan atau pembangunan yang sudah ada di tiap desa, sehingga tidak memberikan dampak negatif kepada desa yang dibangun seperti itu. Terima kasih Pak untuk masukannya. Insya Allah kami tindak lanjuti untuk dipecahkan bersama.
Ya, bantuan. Kenapa ini jadi langsung ya? Iya. Kemudian Ibu Tati, perbaikan jalan, akses sekolah di gang. SD apa Pak? Bu? SD 3. Sekarang sedang ada pembangunan. Sabar baik bukan kedungan. Karena mungkin untuk jalan gang ini masuk kepada anggaran desa yang insya Allah mungkin dari desa juga sudah menganggarkan belum Pak? Sudah masuk berarti sudah masuk, mungkin nunggu giliran mungkin karena belum selesai semuanya pembangunannya. Jadi siap, nggak masalah. Artinya kita ini di sini antara masyarakat dan pemerintah desa, antara masyarakat dengan anggota DPRD harus bersinergi. Yang satu tujuannya yaitu membangun. Ya, kritikan itu bukan untuk menjatuhkan, masukan itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun. Karena tanpa masukan kita tidak pernah tahu apa sih permasalahannya. Kalau kita semua membangun atau kita berjalan sendiri tanpa mau mendengarkan masukan dari orang lain, nggak akan mungkin bisa tahu benar nggak sih, berhasil nggak sih tujuan kita, seperti itu. Nah ini salah satu perlu adanya reses ini adalah bertujuan untuk perbaikan bersama untuk Indramayu intinya, dan khususnya untuk desa-desa yang memang membutuhkan sehingga kita tahu, oh iya permasalahan di desa ini seperti ini, oh iya di permasalahan di desa ini, karena tiap desa ini beda-beda permasalahannya ya, tiap desa beda-beda permasalahannya, sehingga dari sekian banyak itu ya setiap kali reses ya berbeda pula apa yang diharapkan, apa yang harus kita lakukan, perbaikan apa, seperti itu ya. Mungkin itu saja yang mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat dan saya bisa membangun apa yang diharapkan masyarakat desa Eretan Wetan ini gitu. Mungkin itu saja Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lihat nominal, namun lihat manfaatnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk pendidikan di musola masing-masing di sini. Tapi untuk pengurus juga barangkali minta bantuan pengajuan proposal bisa kan Bu lihat Ibu. Ya, jadi ini mah hanya pribadi dari Ibu. Untuk yang lainnya ya terima kasih. Ya, matur kesuwun. Sepeda malih kagak pengurus musola jadi dalam nominale karena posisi dadakan. Ada segala kekurangan dan saya akhiri bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun terima kasih untuk Ibu Uun dengan aparat-aparatnya atas bantuannya untuk musola. Mudah-mudahan yang kami terima berkah, sehat untuk Ibu Uun. Ibu Uun, saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuannya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Itu saja, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.